Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Izzatun Nafila. Di video kali ini itu kita membahas tentang fenomena pay later dalam perspektif fikih muamalah di masyarakat. Di sini kan kita pasti pernah melakukan belanja online, tetapi kita memilih fitur dengan bayar nanti atau bisa disebut dengan pay later. Kelihatannya kan itu lebih praktis ya, tapi pernah gak kalian memikirkan itu apakah sesuai dengan prinsip syariah? Oke, di sini contohnya seperti ini. Kan sekarang itu banyak masyarakat yang menggunakan fitur pay later pada platform seperti Shopee, Tokopedia, atau pada Traveloka. Contohnya itu kayak ada seseorang yang membeli barang seharga 500.000, tapi dia menggunakan fitur pay later tersebut. Dan jika menggunakan fitur pay later itu, total barang yang kita beli itu bukan seharga 500.000, tetapi seharga 560.000 karena dia menggunakan fitur pay later. Selain itu, jika kita terjadi keterlambatan pembayaran, itu kan kita akan dikenakan denda tambahan seperti itu. Hal ini kan membuat sistem pada pay later tersebut mirip dengan kredit atau berbunga yang sering digunakan pada transaksi modern di era sekarang seperti ini. Kalau dalam perspektif fikih muamalah, di sini kan transaksi seperti itu kan perlu diperhatikan secara serius, dikarenakan tambahan biaya yang muncul itu karena penundaan pembayaran itu kan dapat dikategorikan sebagai riba. Riba di sini kan adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang, dan hal ini kan dilarang dalam agama seperti itu. Selain itu kan dalam akad jual beli syariah itu harga yang sudah harus jelas di awal itu kan tidak boleh berubah hanya karena ada faktor pada waktu pembayaran seperti itu. Jadi di sini kan praktek pay later itu mengandung tambahan biaya. Ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad syariah seperti itu. Lalu oke, di sini kenapa masyarakat itu tetap menggunakan pay later? Dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat itu menggunakan pay later ini. Yang pertama itu karena kemudahan akses. Pay later itu kan sangat praktis dan cepat untuk digunakan seperti itu. Dan yang kedua itu gaya hidup konsumtif yang membuat orang itu ingin membeli barang meskipun belum mempunyai uang. Ketiga itu kurangnya literasi keuangan syariah pada masyarakat. Dan keempat itu pengaruh teknologi, tren digital yang membuat pay later itu menjadi hal yang biasa seperti itu. Dan yang terakhir di sini adanya kebutuhan mendesak yang membuat orang itu memilih solusi instan seperti itu. Dari pembahasan yang kita bahas tadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa praktik pay later yang mengandung tambahan biaya dan karena penundaan pembayaran itu cenderung tidak sesuai dengan prinsip akad syariah, karena di sini kan mengandung riba. Namun fenomena ini tetap berkembang di masyarakat karena faktor kemudahan, kebutuhan, dan kekurangannya pemahaman tentang ekonomi syariah pada masyarakat di sekitar kita. Jadi sebagai masyarakat itu kita perlu bijak dalam memilih sistem transaksi agar sesuai dengan apa yang kita yakini seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.